Mitra NASA yang budiman, kami tim NASA berada di Desa Jaten, Blitar, tepatnya di lahan tebu milik Bapak Haji Karmaji, seorang sekretaris desa dan juga yang mewadahi koperasi di daerah sekitarnya dan telah menggunakan produk-produk NASA. Nah, untuk lebih tepatnya dan jelasnya, mari kita ikuti perbincangan kita kali ini. Selamat pagi Pak Karmaji. Pagi kembali. Ya. Silakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Iya Pak, kami nama Haji Karmaji, alamat tepatnya Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Kebetulan aja kami di pertebuan ini oleh teman-teman dipercaya untuk mengelola koperasi ya. Koperasi kami namanya Koperasi Tebu Agung. Beberapa bulan yang lalu kami dikenalkan produk NASA, langsung kami menggunakan dan telah kami aplikasikan kurang lebih 5 hektar. Yang pakai NASA dan tidak ini perbedaannya sangat lumayan mencolok. Iya. Bapak memiliki luas total lahannya berapa Pak? Kurang lebih ya 100 hektar. Bapak kenal NASA sebelumnya dari mana Pak? Ini kebetulan karena kami ya kesana kemari juga mencari tahu bagaimana ada semacam pupuk alternatif. Kebetulan kami kenal penjenengan ini Pak Mukhlis ya. Pak Mukhlis ya, iya. Kenal dari Pak Mukhlis ya. Iya. Jenis tebu apa Pak yang Bapak gunakan? Dari jenis-jenis tebu yang mendapat referensi dari perusahaan, yang pertama adalah PS 864, kemudian PS 851, kemudian BL 69. Sementara yang pakai NASA ini yang terbanyak itu adalah jenis PS 864. Kami untuk yang kami aplikasikan pakai NASA ini mulai tanam bulan September. Sekarang kurang lebih umurnya 7 bulan. Sekarang umurnya 7 bulan Pak ya. Ya. Ini kebetulan yang di belakang kami ini adalah tanjan ya. Tanam dari awal. Dari awal ya. Iya. Produk NASA yang digunakan apa saja Pak? Produk NASA yang digunakan Super NASA dan VOC NASA ini dan harmonik Jadi ada juga. 3 Pak ya. Untuk dalam 1 hektar itu Bapak menggunakan berapa Pak? 10 botol Super NASA ditambah lagi 10 botol harmonik Ya. dan 10 botol VOC NASA Ya. untuk 1 hektar. Bagaimana cara aplikasi NASA Bapak di lahan Bapak? Kalau kita menggunakan jenis Super NASA pakai semprot juga, namun tidak pakai spuyer, jadi langsung dialirkan dengan jalan kaki, demikian bolak-balik. Kebedengan Pak ya? Kalau ini sementara ini saya pakai mulai tumbuh. Jadi Super NASA digunakan pada saat awal ya Pak ya? Iya, ada yang bersama-sama tanam, itu di sampingnya bibit itu kami kocori, atau kami kasih Super NASA. Kemudian ada lagi yang kami coba setelah umur 3 minggu baru kami kasih. Iya. Kemudian NASA harmoniknya bagaimana Pak cara menggunakan? Untuk NASA harmoniknya seperti kami menyemprot, jadi pakai spuyer. Spuyer berapa tutup Pak dipakai? Ya setiap tangki ini rata-rata 1 tutup. Satu Harmoniknya. NASA-nya? Kalau VOC NASA ini satu tangki ini 5 tutup. Interval waktunya berapa lama Pak? Kalau menurut anjurannya itu 3 kali, kami baru menggunakan 2 kali Pak. Baru menggunakan Jadi 2 kali. interval waktunya 1 bulan. Aplikasi pertama dan kedua ini 1 bulan. Kemudian untuk pupuk makronya apa saja Pak yang digunakan dan berapa dosisnya? Sebelum kami menggunakan NASA, yaitu lazim yang saya pakai tiap tahun. Yang pertama bahwa untuk pupuk ZA ini rata-rata 1 ton, pupuk SP36 ini 2 kuintal, kemudian KCL ini 2 kuintal, masih ditambah pupuk biokompos dari PG, harganya 250.000 1 ton. Ini kami menggunakan 1 hektar 3 ton. 3 ton. Ponskanya? Kalau menggunakan Ponska ini Ponska 4 kuintal, kemudian ZA 2 kuintal. 2 kuintal. Ditambah kompos 3 ton. Setelah menggunakan NASA? Kemudian kami menggunakan NASA, ini hanya memakai ZA-nya separuh Pak. ZA-nya 5 kuintal, kemudian ditambah NASA. Iya. SP36 Pak? Ini tidak pakai. Untuk yang kami aplikasikan NASA ini kami tidak pakai Ponska maupun SP dan KCL. Dan biokompos tidak pakai. Kelebihan menggunakan NASA apa saja Pak? Pertama lebih irit, kemudian pertumbuhannya lebih cepat. Kalau kami tidak menggunakan NASA, rata-rata panjangnya ini
30 cm tiap bulan, tapi bisa kita lihat sendiri sekarang ini mungkin sudah 3 meter lebih. Kalau kita bagi 30 paling tidak usianya ini sudah 10 bulan. Ya. Tetapi baru 7 bulan ini sudah terlihat mungkin 3 meter lebih. Iya. Anakannya juga lebih banyak. Pemirsa NASA, kita akan menyaksikan penghitungan anakan tebu yang ditanam sistem tonjo atau dari awal ya. Silakan Pak Haji dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ini Pak, satu rumpun. Yang sebelahnya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian 11. Berarti jumlah anakan kisaran berapa Pak? Rata-rata 10 Hingga? hingga 12. Baik, biasanya berapa Pak jumlah anakan Pak? Biasanya antara 4 dan 5 tiap rumpun. Diameter daripada batang itu rata-rata lebih besar. Batangnya itu juga besarnya agak rata. Kemudian tanahnya bagaimana Pak? Tanahnya kalau kita bandingkan sebelum pakai NASA ini nampaknya agak keplak atau mungkin keras ya. Iya. Sekarang ini kenyataannya lebih gembrung. Iya. Jadi bisa dipegang itu bisa mabyur gitu. Iya. Ya, bisa Bapak jelaskan lebih rinci mengenai analisa ekonomi Bapak penggunaan pupuk yang Bapak gunakan sebelum menggunakan NASA maupun setelah menggunakan NASA, silakan Pak. Fakta membuktikan bahwa yang pertama yang bisa kita kurangi yaitu KCR kami tidak pakai 2 kuintal harganya 320. Kemudian SP36 2 kuintal kami tidak pakai harganya 280. Untuk ZA-nya kami kurangi separuh 5 kuintal, ini harganya kurang lebih 500.000. Kemudian biokompos ini kami juga tidak pakai 3 ton, harga pokok plus angkutannya 840. Hingga total yang bisa kami irit dari menggunakan VOC NASA ataupun produk NASA, bahwa NASA ini 30 botol yang kami gunakan ini seharga 1.140.000. Kemudian selisih penghematan ini kurang lebih tiap hektarnya 760.000. Jadi Bapak masih bisa mendapatkan 760.000 per hektarnya Pak ya? Tentunya itu masih ada nilai plus lagi yaitu tenaga kerja. Ya. Karena kalau kita menggunakan pupuk kompos, contohnya pupuk biokompos ini tenaga kerjanya juga lebih besar. Ya. Karena 3 ton yang kita aplikasikan ini tidak cukup untuk biaya 100.000, di atas 100.000. Di atas 100.000. Iya. Jadi masih ada keuntungan-keuntungan lain. Iya. Apa pesan-pesan Bapak Pak untuk petani tebu di seluruh Nusantara? Secara fisik kami juga sudah yakin bahwa NASA ini betul-betul memberikan dampak yang lebih baik ke tanaman tebu kami. Pada saat nanti rendemennya juga mudah-mudahan naik Pak ya? Mudah-mudahan ya, ini karena yang pertama mudah-mudahan nanti analisa ini bisa kami bawa ke PG. Kita coba nanti bagaimana yang menggunakan NASA ini. Sementara ini kami memang belum bisa mengetahui secara rinci. Kami mengharapkan atau menghimbau kepada teman-teman petani ya, jangan terlalu over atau terlalu banyak menggunakan pupuk kimia, tetapi monggo lah kita pakai pupuk orgami ya, untuk agar tanah kita itu tidak keplak atau semakin lama itu semakin kritis. Jadi monggo kami himbau kepada teman-teman, silahkan mencoba produk NASA seperti kami yang sudah merasakan dampak positifnya. Pak Bro petani di sini Pak ya? Iya ya Pak. Di Desa Jaten ini Pak ya? Iya ya.
Apa kira-kira kesan Bapak dengan yang menggunakan produk NASA ini, Pak? Ya, kesan saya begini, Pak. Sebelum pakai NASA itu kebanyakan tebu-tebu di Desa Jaten itu nilainya berkurang. Masalah terutama ya akuintalnya tebu itu berkurang. Nah, setelah pakai NASA akuintalnya tebu itu bertambah. Yang kedua, pertumbuhannya tebu itu sebelumnya itu pendek-pendek, Pak. Setelah pakai NASA itu pertumbuhannya tebu itu terlalu panjang dan perkembangannya peranakannya banyak dan daunnya itu menjadi hijau-hijau dan sekarang kebesarannya batangnya itu lebih besar, Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas informasinya. Kembali sama-sama, Ya. sampai ketemu lagi. Nah, Mitra NASA Budiman, demikian tadi bincang-bincang kami. Reporter Adi Nugroho dan kameramen Joni melaporkan dari Blitar. Salam NASA.